Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada yang merasa bahwa selama ini dia tahu bahwa ternyata dia itu hanyalah pengalih perhatian dari penderitaanmu. Jadi mungkin ketika kamu waktu itu kenal sama dia atau deket sama dia, mungkin di saat-saat kamu lagi ada di situasi terpuruk ya, entah itu putus cinta, entah itu memang ya stres karena kehidupan ya, tapi intinya di masa-masa itu kamu kayak lagi terjatuh ya, lagi terpuruk, dan kemudian kamu mencari dia atau berkenalan dengan dia, atau dia memang masuk ke dalam hidupmu gitu ya, dan sebenarnya dia tahu gitu bahwa dia selama ini adalah pengalih perhatian dari penderitaanmu. Terus itu juga aku melihat di sini orang ini nampaknya kayak lagi mengubur diri dia dalam pekerjaan agar dia bisa melupakan kamu. Jadi sebenarnya dia itu udah kebawa perasaan gitu ya sama kamu, udah kebawa perasaan. Tapi dia menyadari ternyata di sini dia itu hanya kayak ya itu tadi pengalih perhatian ya, pengalih perhatian dari penderitaanmu. Ketika kamu sudah sembuh dari luka, dari keterpurukan, ya mungkin kalian berpisah atau gimana. Sedangkan di sini dia pakai hati. Nah, seperti itu ya. Dia pakai hati, akhirnya ya ketika kalian sudah berpisah, ya gimana ya, kayak rela nggak rela gitu ya. Jadi saat ini dia untuk melupakan kamu itu menenggelamkan diri dalam pekerjaan, atau ini energi kamu, bisa jadi ya energi kamu. Jadi ketika kamu masuk ke dalam kehidupan dia, ternyata dia ini masih dalam situasi menyedihkan atau terpuruk seperti itu, dan kamulah penghiburnya, kamulah yang mampu menyembuhkan atau membuat dia lebih bersemangat lagi gitulah ya, semangat lagi. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa selama ini antara kamu dengan si dia. Ini pembacaan bisa terbolak-balik ya, jadi kalian situasikan saja yang mana energi kalian, yang mana energi dia ya, karena ini pembacaannya kan general. Oke. Hubungan yang penuh dengan pembelajaran ya, aku lihat di sini. Jadi dari hubungan kamu dengan dia itu memberikan kamu banyak pembelajaran, memberikan dia juga banyak pembelajaran tentang kehidupan, tentang relationship ya, tentang pertemanan, tentang ya apapun gitu. Dan aku lihat di sini memang banyak gitu, banyak pembelajaran yang bisa kalian ambil, yang tadinya kalian tidak mengerti, bisa tahu akhirnya gitu ya, yang kalian tadinya orangnya polos, setelah apa yang telah terjadi di antara kalian, kalian akhirnya lebih dewasa gitu. Tapi kayak ada keinginan dari dia yang saat ini terluka ya, gara-gara menjadi korban pelampiasan penghibur ya. Yang jadi penghibur ini kayak merasa ingin kembali lagi, atau kayaknya sih dia ya. Kalau misalkan kamu yang berpikir tidak, aku tidak ingin kembali lagi sama dia, berarti dia ini energi dia yang nampaknya ingin bersatu kembali, ingin memiliki fase baru lagi dengan kamu, seperti itu. Dan aku melihat walaupun di sini dia sakit hati atau dia kecewa atau dia tahu ya dia pernah mengecewakan kamu juga di sini, dia pengen melepaskan masa lalunya.
Apapun yang pernah dia lakukan terhadap kamu, mungkin pernah mengecewakan kamu juga. Terus itu juga apa ya? Aku lihat mungkin selama ini dia belum ada peningkatan ya di dalam kehidupan dia. Aku lihat dia di sini dia pengen berkembang, pengen bertumbuh, dan pengen melepaskan masa lalu serta menyembuhkan luka hati ya. Jadi kayak mungkin dia punya inner child yang belum sembuh atau belum dewasa gitu ya. Nah itu pengen dirubah gitu. Karena kalau aku lihat di sini memang ada keinginan berkomitmen atau memiliki suatu hubungan yang lebih tinggi dari yang kemarin. Jadi apa kemarin hubungan kalian statusnya entah pertemanan, entah pacaran, entah pernikahan atau apa, itu pengen meningkat ya dari yang sebelumnya. Pengen memiliki suatu hubungan yang abadi ya. Terus juga kalau misalkan di antara kalian ada nih yang apa itu namanya masalah ya, kalian punya masalah yang belum terselesaikan. Aku lihat di sini kayak dia pengen menyelesaikan masalah di antara kalian agar kalian bisa bersama kembali gitu. Karena kalau aku lihat saat ini memang nampaknya kamu memberikan batasan ya, kamu memberikan batasan terhadap dia dan aku lihat di sini kayak batasan ini juga kamu lakukan karena ada rasa sakit yang pernah kamu rasakan ya, makanya di sini kamu menghindari komunikasi dengan dia, tidak mau berurusan lagi dengan dia karena mungkin kamu masih kesel sama dia. Dan aku lihat memang kamu dengan dia ini cerminan ya, cerminan. Jadi kalau kamu dengan dia cerminan, biasanya dari mengetahuinya kalian, oh ternyata aku pernah diginiin, ternyata aku diginiin sakit ya, kayaknya dulu aku pernah giniin orang lain deh, nah kayak gitu ya, ternyata sakit loh diginiin sama dia, ternyata orang lain itu yang pernah aku giniin, itu sakit juga ternyata gitu. Ya jadi ada introspeksi diri ya, dimana salahku, apa yang membuat aku seperti ini, nah kayak gitu ya. Jadi satu sama lain ya, nggak cuma kamu tapi dia juga. Karena kalian kan cerminan di sini, sehingga hubungan ini memberikan kalian pembelajaran dan memberikan kalian penyadaran diri tentang introspeksi diri kalian. Dulu kalian pernah nyakitin orang loh, kayak gitu. Ini rasanya ketika kalian disakiti orang lain, kayak gitu. Ya, jadi karena kalau aku lihat di sini ada luka batin yang masih belum sembuh, ya, terutama kamu. Ya, kamu yang mungkin menjadi korban apa itu pelampiasan rasa sakitnya. Nah, itu ya. Aku lihat di sini ada luka batin yang mungkin belum sembuh. Makanya di sini aku lihat ada pemutusan hubungan ya, ada pengakhiran hubungan dan memilih untuk melangkah maju, fokus dengan hidup masing-masing atau fokus dengan hidup kamu sendiri gitu ya. Dan kamu memilih untuk tetap maju dengan kehidupan kamu, memenuhi semua kebutuhan kamu, ya kan? Ya pokoknya aku lihat di sini kayak melepaskan sesuatu yang menyakitkan di belakang. Oke, kita lihat lagi ya.
Oke, aku melihat saat ini keadaan dia kayak lagi kesulitan, bahkan kayak merasa kehilangan, terutama kehilangan kamu, terus juga mungkin secara materi nih kayak dia kayak kehilangan, mungkin kehilangan job, kehilangan invest ya modal atau kehilangan konsumen ya. Pokoknya aku lihat kayak dia nih kayak lagi kesulitan dan juga merasa banyak kehilangan di dalam hidup dia. Sehingga aku lihat di sini kayak dia juga mengisolasi diri ya. Jadi dia juga kayak menghindari kamu ya. Kayak menjaga jarak seperti itu. Terus itu juga aku melihat dia merasa kayak seperti ditinggalkan. Saat ini dia ngerasa kesulitan, tapi ya mau nggak mau dia tetap berjuang. Mungkin sebagian dari mereka ini juga ada yang lagi pengangguran saat ini. Dan aku lihat seperti terasingkan, entah itu oleh keluarga, teman-temannya, atau lingkungannya ya. Dan aku melihat di sini kayak dia dianggap seperti aib seperti itu, atau ya dia punya banyak aib gitu deh ya kalau aku lihat di sini. Aku melihat saat ini ya, yang dia rasakan itu seperti sudah ditinggalkan oleh kamu. Dia merasa seperti sendirian. Aku lihat di sini memang hubungan kalian sudah retak, bahkan sudah ada perpisahan, perceraian. Ditambah lagi mungkin dia pernah melakukan suatu skandal ya. Dia pernah mungkin ya sampai ada gitu ya yang melahirkan anak tapi mungkin tidak sah secara hukum atau agama seperti itu ya. Atau kalau nggak dalam hal itu, mungkin dia pernah menjalin hubungan yang dipandang itu tidak bermoral atau tidak terhormat oleh lingkungannya. Tapi bisa juga mungkin hubungan dia dengan kamu ternyata ya nggak bermoral atau nggak terhormat gitu. Mungkin dia sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan, tapi kalian tetap bersama gitu. Kalian menjalani hubungan. Jadi kayak misalkan kalian selingkuh lah ya dari pasangan sahnya kalian seperti itu. Itu bisa jadi. Terus itu juga mungkin selama ini kamu itu sering ketika masih bersama dia, ketika kamu masih punya hubungan sama dia tuh, kamu sering diabaikan sama dia, sering diabaikan, sering ditinggalkan, sering tidak diperlakukan dengan baik gitu ya. Ya hubungan kalian juga mungkin on off atau putus nyambung seperti itu. Dan kenapa seperti ini hubungannya? Itu karena ada masalah tentang keuangan atau masalah tentang kesehatan yang memang belum selesai. Jadi kenapa hubungan kalian on off, terus itu juga mungkin hubungan kalian ini hubungan yang tidak tidak sah ya, atau hubungan gelap. Nah, hubungan gelap gitu ya. Ya, karena mungkin salah satu pihak membutuhkan uang gitu ya, atau ya ada masalah mungkin tentang kesehatannya, entah kenapa alasannya sehingga dia cari yang lain gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa seperti kayak udah ditolak sama kamu atau sudah diabaikan oleh kamu, atau bisa jadi ini perasaan kamu. Bagi yang merasa single ya, yang saat ini lagi single, inilah yang dirasakannya ya. Kayak kalau misalkan saat ini kamu lagi single, berarti kamu merasa perasaan kamu seperti ditolak oleh dia. Perasaanmu ditolak oleh dia, terus itu kamu mungkin diabaikan oleh dia, seperti itu ya. Sehingga kamu mundur. Kayak gitu. Karena kamu mungkin ditolak sama dia, ya kan? Kayak mungkin nggak diberikan kepastian, nggak dianggap gitu ya. Ya, perasaan cintamu ditolak oleh dia, tidak dihargai, ya kamu memilih mundur, pergi, seperti itu. Akhirnya sekarang dialah yang merasa seperti sudah tidak diinginkan lagi olehmu, sudah diabaikan olehmu, seperti itu. Ya, terus itu ditambah lagi di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi orang tua tunggal. Atau bisa jadi kamu yang saat ini menjadi orang tua tunggal ya. Jadi kalau aku lihat dia kesulitan saat ini. Ya, kesulitan karena dia harus menjadi orang tua tunggal seperti itu.
Oke. Yang dia rasakan saat ini adalah perasaan kesepian, ya. Baik itu dalam hubungan ataupun di luar hubungan, ya, hubungan relationship percintaan, romansa gitu ya, maupun di luar, baik di dalam. Kalau misalkan saat ini dia punya pasangan, ya, entah itu pacar, entah itu apalah sebutannya, atau istri atau istri gitu ya, atau suami gitu, dia merasa kayak merasa hampa, kesepian. Jadi ketika dia tidak bersamamu, walaupun saat ini dia sudah punya pasangan, hampa. Dia merasa kesepian, dia merasa ada yang kurang dalam diri dia, ada yang kurang yang dia miliki sekarang, kayak gitu. Jadi dia ngerasa kayak ya ada yang hilang, seperti itu ya. Ketika kamu dengan dia sudah tidak bersama lagi, bahkan di luar kisah romansa dia pun dia kerasa kesepian, walaupun mungkin ya dia masih ada temen ya, temen yang sering ngajak dia nongkrong atau apa gitu. Tetap walaupun di keramaian, di lingkup circle pertemanannya, dia ngerasa kayak kesepian, dia ngerasa kayak hampa, sendirian, seperti itu. Padahal ada temen gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini sudah tidak ada komunikasi ya antara kamu dengan dia. Kenapa dia walaupun punya pasangan, walaupun ada teman, walaupun di keramaian, tapi ngerasa selalu hampa, ngerasa sendirian? Itu karena gini, ternyata di mata dia kamu tuh orang yang dermawan, kamu orang yang baik, suka memberi dia. Terus itu juga kamu tuh orang yang berbaur ya, rame orangnya. Kamu itu seperti mengayomi, menjaga, melindungi, membuat dia nyaman, tempat dia sharing, tempat dia ya pokoknya tempat ternyaman lah ya, tempat ternyaman. Seperti kamu itu bentuknya kayak komunitas bagi dia. Jadi kayak komunitas tuh apa sih yang kita rasakan di komunitas kan? Ada kedekatan, ada ikatan, ada pencerahan ya, kita bisa nyaman seperti itu. Kamu bagaikan komunitas bagi dia, jadi paket lengkap gitu ya. Terus juga kamu itu selalu membantu dia secara materi gitu ya, kamu selalu mendukung dia. Udah secara materi kamu bantu dia, ditambah lagi kamu selalu support dia, selalu dukung dia, baik itu secara verbal ataupun mental gitu. Kamu suka berbagi sama dia, suka memberi kepada dia gitu kan, sehingga ada rasa terima kasih dari dia. Itu benar-benar ngerasa bersyukur banget ya, ada kamu di sisi dia selama ini, karena ya itu tadi merasa terbantu. Apalagi kalau memang selama ini kesulitan dia adalah materi gitu, jadi dia ngerasa kayak terbantu ketika ada kamu gitu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu ternyata selama ini selalu memberi dan memberi ya. Kamu selalu berusaha memperkuat hubungan kalian berdua ya, seiring berjalannya waktu. Kamu yang selalu effort di sini, kamu yang selalu mempertahankan hubungan agar ya tetap terjalin kayak gitu ya. Sebenarnya dia pun ngerasain gitu, dia juga ngerasain bahwa dia juga mencoba ya tetap akur sama kamu walaupun sempat ada masalah gitu ya, walaupun kalau ada masalah tuh diem-dieman dulu, nah nanti ucuk-ucuk datang lagi, kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa bahwa dia pun ada andil di hubungan kalian berdua, walaupun hubungannya on off, tapi dia juga ngerasa kayak ada andil gitu ya, mempertahankan hubungan gitu. Terus itu apalagi ya, ketika selama ini dia bersama kamu, dia merasa kayak hidup dia penuh dengan kemakmuran dan keoptimisan. Kenapa? Karena ya di sini setiap apa yang dia ingin lakukan itu kayak selalu didukung sama kamu, selalu dibantu sama kamu gitu kan. Terus itu juga
Aku melihat di sini kamu selalu bersikap baik sama dia, selalu membantu dia, selalu mau menjadi teman bagi dia, gitu kan? Terus itu juga kamu itu selalu tulus sama dia. Ya, murah hati banget lah kamu tuh ya di mata dia. Itu yang ngebuat dia merasa nyaman. Jadi ketika udah nyaman sama kamu, udah enak sama kamu, ya kan? Udah aduh apa ya namanya sebutannya, kayak udah diemong gitu ya, udah diberikan segalanya, udah enak gitu lah, udah nyaman. Tahu-tahu kamu sudah menghilang, kamu sudah pergi gitu loh. Jadi apa rasanya? Ya hilang, kayak hampa gitu ya. Yang biasanya selalu ngasih dia, ini nggak ada lagi yang ngasih. Yang tadinya kalau misalkan dia lagi dalam kesulitan, lagi ada masalah, kamu yang selalu ada untuk dia, membantu dia, memberi dia, ini udah nggak ada lagi gitu. Ditambah lagi kamu tuh kan orangnya ini ya, punya jiwa petualang ya, punya jiwa petualang, selalu menunjukkan kegembiraan. Kamu itu orangnya dilihat tuh kayak seneng terus gitu, sehingga memberikan energi positif juga ke dia. Dia juga ikut merasa bahagia gitu ya ketika dia ada sama kamu. Jadi pikiran dia tuh selalu bahagia gitu ketika dia dekat sama kamu, ketika ada kamu di sisi dia. Kamu orangnya energi, kamu orangnya ceria gitu kan. Terus juga ya memang di sini kamu orangnya suka main ya, main mungkin ya pergi kemana gitu ya sama teman-teman kamu, atau mungkin ya kamu itu suka ngajakin dia main kemana gitu ya. Kamu orangnya aktif, optimis ya, selalu punya ide-ide fantastis ya, selalu punya ide-ide segar. Jadi kalau misalkan dia lagi buntu gitu, misalkan lagi kerjaannya nggak tahu ya, dia nggak punya kreativitas gitu, dia ngobrol sama kamu kasih ide-ide cemerlang, ide-ide yang inovatif. Seperti itu aku lihat di sini ya. Jadi kamu tuh kayak selalu ngebantu dia dalam segala aspek gitu ya. Terus juga aku melihat di sini ada yang ekstrovert nih, entah ini kamu atau dia ya. Jadi orang yang suka keramaian, atau ya orang yang terbuka lah ya di luar sana. Terus juga aku melihat di sini kamu itu orang yang tidak kenal takut. Jadi kayak kamu itu apa ya, berani mengambil resiko. Nah, itu yang membuat dia tuh ngerasa kamu tuh kayak wah keren sih gitu. Dia kayak butuh contoh, butuh apa sih namanya, panutan ya. Semacam itulah ya, semacam kayak panutan gitu. Kayak kamu gitu ya. Mungkin dia orang yang orangnya itu sukanya ngedekem di rumah ya kan, ketika kenal sama kamu tuh akhirnya berani melangkah keluar rumah. Nah, contohnya seperti itu aja, simpelnya. Intinya kamu pemberani di mata dia, orang yang pemberani. Terus itu apa ya, kamu adalah pembawa kabar baik ya, entah apa yang terjadi tapi ada aja kabar-kabar baik yang datang ke dia gitu. Kemungkinan kamu dengan dia ini apa ya, kayak lebih banyak berinteraksi dengan lewat telepon ya, atau bisa jadi dia ini selalu kangen loh, pengen telepon kamu ya. Bahkan mungkin saat ini pun orang ini tuh pengen banget nelpon kamu ya. Kalau aku lihat di sini dia itu kayak selalu pengen nelpon kamu, kalau sama kamu tuh pengennya nelpon aja gitu ya. Dan mungkin kalaupun nelpon itu dia duluan gitu yang nelpon kamu gitu ya. Atau ya kalau zaman sekarang masih ada nggak sih surat menyurat ya, antar kekasih gitu ya. Mungkin masih ada. Tapi intinya di sini kayak sama kamu tuh kalau itu tuh pengennya nelpon gitu. Di mata dia kamu itu orangnya sangat percaya diri, juga cerdas ya, cerdas. Kemudian apa lagi nih ya? Kamu itu di mata dia sekarang, ketika kamu sudah berpisah dengan dia ngerasa kamu itu seperti orang baru ya. Kamu itu sekarang di mata dia lebih menarik. Kamu itu sekarang di mata dia kayak apa ya? Kayak lebih ingin dia miliki sekarang ya. Sekarang tuh kayak dia pengen memiliki kamu seperti itu.
Kenapa? Karena dulu kan dia ini sempet ya kayak nggak memperlakukan kamu dengan baik, tidak menganggap kamu, tidak apa ya? Ya sering nyuekin kamu, sering ninggalin kamu gitu kan. Karena ya dulu dia menganggap kamu remeh gitu. Jadi karena udah kadung nyaman ya, dan dia menganggap effortnya kamu selama ini memberi ke dia itu sesuatu yang wajar karena kamu suka sama dia gitu ya, sehingga mungkin selama ini dia menganggap kamu remeh gitu, dan dia kenyamanan yang kamu berikan untuk dia itu sesuatu yang wajar gitu, sehingga dia nggak berpikir bahwa kamu patut untuk ada timbal balik gitu loh. Dia nggak pernah ngasih kamu timbal balik. Nah sekarang ketika kamu sudah sekecewa ini, kamu pergi, nah disinilah dia baru melihat, disitulah kualitas kamu, disitulah nilainya, value-nya kamu kayak gitu ya. Ketika kamu dulu wah memberikan segalanya, sekarang udah nggak ada lagi. Kerasa banget hampanya, kerasa banget ya hilangnya seperti itu. Sehingga sekarang dia ngeliat kamu itu kok lebih menarik, apalagi sekarang kamu mungkin udah lebih bahagia dengan hidupmu sendiri. Mungkin secara kehidupan kamu fine-fine aja, baik-baik aja, kayak gitu ya. Keuangan oke, seperti itu. Ya nggak punya banyak masalah, kemana-mana juga bisa sendiri, bisa bahagia dengan diri sendiri gitu ya. Sehingga dia melihat kamu sekarang lebih menarik gitu. Terus itu juga aku melihat seperti kayak sebenarnya gini, dia pengen loh mau ngasih tahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya. Ya, cuman di sini dia masih malu, masih dia tahan-tahan. Entah kenapa. Ya mungkin karena dia malu karena dulu pernah memperlakukan kamu tidak baik ya, pernah tidak tidak menghargai kamu, sehingga dia malu gitu mau ngasih tahu kamu. Tapi sebenarnya dia pengen ngasih tahu kamu perasaan dia sebenarnya, bahwa dia tertarik sama kamu ya, bahwa dia ya suka sama kamu kayak gitu. Kemudian aku melihat di sini kamu dengan dia kayaknya LDR ya. Aku lihat di sini kayak LDR ya kamu dengan dia. Terus kayak ada keinginan dari dia untuk datang lagi nih kayaknya ya, pengen mendekat lagi ke kamu, atau mungkin bahkan secara fisik mau datang agar bisa lebih dekat ke kamu, agar dia bisa apa itu namanya ya, mewujudkan keinginan dia ke kamu seperti itu ya. Ya seperti itu. Dan dia melihat sekarang kamu itu masih energik, masih karismatik ya, masih cantik, masih ganteng seperti itu. Asik gitu ya. Ya, dia lihat seperti itu. Tapi gini, aku melihat saat ini yang dia rasakan adalah kekecewaan, atau dia melihat kamu memang sekarang tuh kayak sekecewa itu sama dia. Ya, ada rasa kekecewaan sehingga ada rasa keraguan dalam diri dia untuk menunjukkan perasaan dia sama kamu sekarang gitu. Sehingga ya ada rasa kehilangan, seperti kehilangan kesempatan ya untuk memiliki kamu, untuk bisa bersama kamu seperti itu. Karena ya dulu sempat memperlakukan kamu dengan acuh tak acuh gitu kan. Dan aku lihat saat ini kayak dia kurang semangat gitu ya, menjalani kehidupannya, terus itu menjalani romansa dia bersama pasangannya. Kalau saat ini dia ada pasangan ya, ya pokoknya kayak kurang ada semangat aja gitu. Dan dia ngerasa kayak hidupnya membosankan seperti itu. Kayak banyak hal-hal itu yang lambat gitu loh terjadi dalam hidup dia, atau dia itu kayak lambat dalam mengambil respon atau mengambil tindakan. Nah seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kayak ada suatu penundaan saat ini ya, terutama tentang memberitahumu tentang perasaan dia sebenarnya, itu masih dia tunda. Terus juga ada indikasi kemandulan di sini. Wow, apa nih? Apa nih maksudnya ya? Bisa jadi pasangan dia sekarang yang ada masalah tentang reproduksi ya, mungkin mandul, maaf-maaf aja ini ya. Atau bisa jadi dianya ya, situasikan aja deh, ada masalah tentang reproduksi di sini ya, yang dia alami saat ini. Entah itu sama entah itu pasangannya, entah itu dia ya. Oke, kemudian apalagi nih ya?
Ya, indikasi kuat banget Ace of Wand reverse. Berarti memang selama ini tuh ada keraguan dalam diri dia terhadap hubungan kamu bersama dia. Ya, selama ini tuh dia ada keraguan gitu. Makanya di sini dia mungkin selama ini tidak menghargai kamu, tidak memperjuangkan kamu, seperti itu. Mungkin selama ini dia merasa hubungan kalian membosankan. Em, apa ya, dia kayak semakin kesini semakin rasa gairahnya terhadap kamu itu semakin berkurang kayak gitu loh. Ya aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat kayak semakin kesini hubungan kalian itu kayak nggak menyenangkan bagi dia. Terus itu kayak apa ya? Ya kayak udah nggak bisa diselamatin gitu loh. Ya jadi kayak ya paham sih ya, kayak mungkin sudah bosan gitu lah ya, bosan tapi bukannya dibuat semenarik mungkin, malah meninggalkan kayak gitu orangnya. Terus itu juga aku melihat sekarang bagi kalian yang lajang ya saat ini, siapa yang masih lajang nih, itu kayak ada indikasi karena kemungkinan saat ini merasa sulit untuk menemukan pasangan ya, selain mungkin karena tipenya kalian mungkin ya pemilih, atau ya sekarang mungkin ruang lingkup kalian semakin menyempit gitu kan ya, terus juga mungkin kalian masih ada trauma dari yang kemarin, hubungan yang kemarin atau apa gitu ya, atau misalkan lagi males aja gitu bertemu dengan orang baru, kenalan lagi dari nol kayak gitu ya. Nah itu jadi kayak kalau aku lihat bagi kalian yang masih single sekarang tuh kayak merasa kesulitan untuk menemukan pasangan. Oke. Kemudian apa lagi nih? Saat ini yang dia rasakan adalah lagi punya beban pekerjaan, di bidang pekerjaan. Bahkan mungkin kamu pun sekarang gitu, ya, lagi ada beban kerja. Jadi makanya yang single saat ini tuh kayak lagi nggak bisa mikirin tentang cinta-cintaan karena mungkin ya lagi fokus di pekerjaan. Kalau si dia ini aku lihat, ya dia kayak lagi ada beban kerjaan ya mungkin belum tuntas, sehingga walaupun dia saat ini punya pasangan, pasangannya itu kayak entah dicuekin, entah kayak mana deh, pokoknya kayak dia kayak nggak ada waktu untuk beromansa ria gitu ya, aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat kayak beban banget lah pekerjaannya itu, entah apa pekerjaan dia tapi kayak terasa terbebani, terasa berat dia jalannya, kayak lagi sibuk-sibuknya, kayak nggak bisa lagi menghandle waktu liburannya, waktu santainya kayak gitu. Aku lihat di sini kayak pekerjaannya itu lagi ribet banget gitu ya, aku lihat di sini. Tapi kalau bagi kalian yang lagi lajang di sini, oke, memang lagi fokus di pekerjaan gitu ya. Tapi kalau misalkan masalah lajangnya bukan karena kalian gimana-gimana ya, karena mungkin ya memang masih ada trauma di masa lalu, sehingga ya lebih baik fokus aja ke pekerjaan. Terus juga mungkin lagi nggak mau membuka hati, atau lagi nggak mau kenal orang baru atau memulai dari nol. Jadi memang lagi fokus aja di pekerjaan. Kalau aku lihat di sini kamu seperti itu, memang nuansa kamu itu memang lebih memilih fokus aja di dirimu sendiri gitu ya. Jadi bukan karena terbebani, enggak, tapi memang menyibukkan diri aja. Tapi kalau dia itu pekerjaannya yang kayak membebani dia gitu ya. Jadi dari pekerjaannya sehingga dia tuh kayak kelelahan, kayak berat banget ngejalaninnya kayak gitu ya, kayak sibuk banget gitu ya. Kalau kamu kan cari kesibukan, kalau dia disibukkan dari pekerjaannya gitu ya. Tapi kalau aku lihat dari kamu mah, kamu ya tetap ada istirahatnya, liburan juga mungkin masih bisa gitu ya, masih oke lah gitu, walaupun menenggelamkan diri dalam pekerjaan, tapi oke lah. Pekerjaan itu bukan menjadi suatu beban juga bagimu gitu, walaupun ya sibuk dengan pekerjaan, tapi nggak terlalu gimana bebannya gitu ya. Nggak kamu jadikan beban banget gitu. Kalau dia tuh itu pekerjaannya lah yang membebani dia. Oke, kemudian kuat energinya nih orang ya. Kalau misalkan dia nggak ada kamu, kedepannya pun tidak bersamamu, nih orang akan menyendiri ya, kayak menarik diri, pengen sendiri, terus itu ngerasa bosen, selalu bernostalgia sama kamu terus, selalu menyesali perbuatannya, menyesali melepaskan kamu, menyesali nggak adanya kamu. Aku lihat kayak
penuh dengan rasa frustasi nih orang, ada penuh dengan rasa penyesalan. Terus juga mungkin banyak tawaran-tawaran yang datang ke hidup dia tuh kayak banyak yang dia tolak atau kayak lewat begitu saja. Ya kayak dia abaikan gitu, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari orang-orang yang mungkin ingin menjalani hubungan dengan dia, kayak banyak yang terlewat atau dia tolak. Jadi kalau aku lihat di sini kayak banyak kesempatan-kesempatan yang datang ke dia tuh kayak terlewat begitu saja, kehilangan begitu saja. Hidupnya stuck. Aku lihat di sini ya, entah itu dalam percintaan, entah itu dalam kehidupan karir, keuangan, itu aku lihat stuck. Dan aku lihat juga kayak apatis nih orang, kayak bisa nggak sih disebut hidup segan mati tak mau? Hidup segan mati tak mau gitu ya. Berlebihan nggak aku kalau ngomong kayak gitu? Pokoknya intinya apatis deh. Ya, hidup dia stuck, apatis, mau ngelakuin ini kayak males gitu, kayak nggak ada pemikiran, nggak ada ide. Nah kayak itu stuck ya, apatis, kayak diem aja gitu loh, paham ya? Dan aku lihat ada rasa kekecewaan dari dia ya, karena ya sempat memperlakukan kamu tidak baik sehingga kamu memilih pergi dari dia. Kecewa dia karena ya dia tidak memperjuangkan kamu selama ini, tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu selama ini, ya tidak membuat kamu merasa nyaman ada di sisi dia. Jadi kalau aku lihat ke depannya ya, selama dia tidak bersama kamu, aku lihat fokus dia ke hal-hal yang negatif ya, entah apa, mungkin minum-minuman keras atau hal-hal negatif apa, entah apa, mungkin narkoba, entah apa, paling ringannya mungkin ini kali ya, begadang gitu kali ya. Yang pokoknya hal-hal negatif, fokus dia justru ke lebih hal-hal negatif, mungkin males-malesan kerjanya atau gimana gitu ya. Oke, terus itu juga aku melihat ya, kayak saat ini dia kayak masih takut untuk melakukan sesuatu atau tindakan apapun, terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang pernah mengecewakan kamu, ya. Nggak berarti sama kamu aja, tapi sama orang lain juga. Misalkan di sini dia dulu pernah sering gonta-ganti pasangan, selingkuhin kamu berulang kali, sehingga sekarang tuh kayak mikir-mikir lagi kalau mau selingkuh gitu ya, karena gara-gara dia berulang kali selingkuhin kamu, akhirnya kamu pergi. Nah di sini dia kayak takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan di masa lalu gitu. Jadi kayak lebih apa ya, kalau mau selingkuh lagi tuh mikir-mikir lagi gitu loh. Takut nanti pasangan dia sekarang ninggalin dia, atau ya dia kena karma atau apa gitu ya. Atau ya apalah, pokoknya di sini intinya dia kayak lagi takut melakukan kesalahan yang sama tuh ya. Jadi kayak ada cambukan tamparan bagi dia tentang situasi sekarang, terhadap perilaku dia dulu kepada kamu, kayak gitu ya. Ada tamparan, ada cambukan gitu ya. Apakah dia sadar? Mungkin tidak sebesar itu sadarnya ya, mungkin juga nggak sebesar, nggak semuanya dia sadari, tapi ketika dia ngerasa hampa, nah itulah yang dia sadari, aduh hampa ya, nggak ada kamu gitu doang gitu. Jadi kayaknya belum sebesar itu penyadarannya, karena setiap orang kan untuk bisa berubah itu hanya dari diri dia sendiri ya. Jadi tergantung dari dianya gitu ya. Kalau misalkan dia memang ingin ingin menjadi sosok yang lebih baik secara cepat, ya dia harus bisa menyadarinya gitu. Tapi kalau aku lihat di sini kayak dikit-dikit gitu loh ya, penyadaran dirinya gitu. Oke. Dan mungkin juga kamu berdilingnya sama orang yang narsis, NPD, ya susah juga kalau misalkan mau mengaku salah ya kan, terus mau menyadarkan dirinya sepenuhnya, itu sulit gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiaknya dia. Silahkan dikondisikan saja. Bisa kok kedua belah zodiak resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja angka-angka ini hubungannya tentang apa antara kamu dan dia ya.
ada 26, 28, 21, 16, 10, 14, 11, 4, 5, 29, 15, 20, 31, 3, 19, 9, 24, 22, 18, 27, 7, 2, 25, 13, 23, 1, 12, 6, dan 8. Kemudian bulannya, bulan ini bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Desember, ada Juni, September, Oktober, April, Mei, Juli, Februari, Maret, dan Januari. Shio-nya bisa shio-nya kamu, bisa shio-nya dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada shio kambing, shio ayam, shio kerbau, shio kelinci, shio monyet, shio tikus, shio macan, shio kuda, shio naga, dan shio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. YNPTAGIVWQLXB RMFUECDJSOK. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.